Salam dari jurang, tempat mereka menguburmu sebelum kamu sempat merangkak. Tempat mereka membisikkan namamu dengan rasa malu, menjahit identitasmu dengan cemoohan, dan mengasah setiap kebohongan seperti pisau yang ditujukan ke punggungmu. Oh, mereka ingat. Mereka semua ingat si gila itu. Si orang aneh, si kasus yang hilang, kehadiran menghantui di sudut ruangan yang membuat kulit mereka gatal dan senyum mereka mengencang. Tapi yang gagal mereka sadari, yang tidak bisa dipahami oleh pikiran kecil mereka yang cantik, adalah bahwa cetak biru untuk hari esok selalu dimulai sebagai salah cetak hari ini. Dan sekarang, kamu adalah cetak biru itu, model dari apa yang mereka pura-pura menjadi. Kau tahu, mereka tidak pernah takut pada kegilaanmu. Mereka takut pada metode di baliknya. Keheninganmu bukanlah ketiadaan, itu adalah observasi. Mereka pikir kamu hancur saat kamu sedang membangun. Mereka menyebut bekas lukamu sebagai gejala, padahal itu adalah simbol. Dan, oh, ironinya, mereka yang mengejek kehancuranmu sekarang menelusuri strategi bertahan hidup mereka dari reruntuhanmu. Bukankah itu nikmat? Bagaimana para arsitek yang mencemoohmu sekarang tinggal di rumah yang dibangun di atas idemu, berjalan di jalur yang kamu rintis sambil berdarah, dan berbicara dalam bahasa yang pernah mereka suruh kamu gigit lidah? Hari mereka melabelimu gila adalah hari kamu berhenti membutuhkan validasi mereka. Hari yang sama, kamu belajar bahwa kewarasan di dunia yang gila adalah bentuk penyerahan. Kamu menolak. Kamu menolak naskah itu sementara mereka melafalkan baris-baris yang ditulis masyarakat untuk mereka. Kamu merobek halaman-halaman itu dan menulis manifestomu dalam abu dan bisa. Dan sekarang, mereka mengutipmu, plagiator jiwa, mengunggah ulang pemberontakanmu dengan filter dan tagar. Mereka tersenyum melalui gigi terkatup, berpura-pura kamu tidak pernah ada, sampai badai yang kamu ciptakan menjadi tempat berlindung mereka. Kebangkitan sang penguasa. Jangan lupakan pertunjukan-pertunjukan itu, intervensi palsu, jabat tangan dengan rasa kasihan. Aku di sini untukmu yang terasa seperti arsenik. Oh, mereka ingin kamu hancur, mudah diatur, dapat diprediksi, sesuatu yang bisa mereka jelaskan di pesta makan malam. Dia hanya sedang mengalami sesuatu. Ya, kamu sedang mengalami kebangkitan. Kamu tidak meleleh, kamu sedang berganti kulit. Sementara mereka mengadakan pesta untuk mediokritas, kamu menguasai seni penghancuran diri sebagai pembuka kelahiran kembali. Dan ketika kamu bangkit, mereka panik, tidak sekaligus. Pertama itu kebingungan, lalu kecemburuan, lalu teror. Karena apa yang lebih menakutkan daripada kesadaran bahwa orang yang kamu kubur tidak hanya selamat tetapi juga berkembang, bahwa cetak biru yang kamu tertawakan menjadi arsitektur pengaruh, bahwa cetak biru yang kamu ciptakan tidak hanya membangun kembali dirimu sendiri, itu mendesain ulang penjara yang membuat mereka nyaman. Kamu berhenti meminta untuk dilihat. Sebaliknya, kamu menjadi tidak mungkin diabaikan. Kamu tidak lagi mengetuk pintu mereka. Kamu adalah badai di luar, angin yang menusuk, kaca yang pecah, dan senyum yang tidak bisa mereka jelaskan. Namun, disinilah mereka sekarang, meniru caramu bicara, meniru pembangkanganmu, memotong-motong orisinalitasmu seperti prasmanan. Lupa bahwa kamu berdarah untuk setiap incinya. Kemarahanmu menjadi gaya mereka, penderitaanmu estetika mereka. Mereka menyalakan lilin di mana kamu terbakar, mencoba memanen cahayamu tanpa apimu. Apa yang tidak mereka ketahui, apa yang masih mereka tolak untuk akui, adalah bahwa yang mereka sebut kegilaanmu itu bukanlah disfungsi, itu adalah pandangan ke depan. Kamu melihat dunia yang belum siap mereka lihat, mendengar frekuensi yang mereka anggap statis. Kamu memperingatkan mereka tentang retakan sebelum keruntuhan,
dan mereka menutupi retakan itu dengan kilau dan kebohongan. Dan ketika semuanya runtuh, kamu tidak berteriak, kamu tidak memohon, kamu hanya tersenyum. Karena kamu sudah hidup dalam reruntuhan, mereka hanya berkunjung. Mahkota dari cemoohan lucu, bukan? Orang yang sama yang berbisik di belakangmu sekarang mengutipmu di ruang rapat. Tangan yang sama yang menunjuk ke arah kejatuhanmu sekarang bertepuk tangan untuk kenaikanmu. Mereka menyebutnya inspirasi. Tapi jauh di lubuk hati mereka tahu mereka adalah replika dari model yang mereka coba buang. Cetakan yang sama yang mereka coba lelehkan sekarang membentuk masa depan mereka. Dan setiap kali mereka melihat ke cermin, ada kedutan, kerlipan, pengakuan diam-diam yang tidak bisa mereka ucapkan dengan lantang. Kamu tidak pernah gila. Kamu hanya mendahului waktumu. Kamu tidak butuh izin. Kamu butuh isolasi. Dan mereka memberikannya kepadamu. Disajikan di atas nampan perak berisi cemoohan. Sendirian dengan iblismu, kamu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para pengecut. Kamu menari dengan mereka. Kamu mempelajari bahasa mereka. Kamu menjahit bayangan mereka ke dalam zirahmu. Sementara mereka lari dari bayangan mereka, kamu menjadi satu. Sekarang, kamu mengenakan setiap hinaan seperti mahkota, setiap pengkhianatan sebagai permata. Mereka pikir mereka sedang membangun sangkar. Mereka membangun takhta. Dan bagian terbaiknya, mereka masih belum mengerti. Mereka pikir kesuksesanmu adalah meskipun ada kegilaanmu. Tidak, kesuksesanmu adalah kegilaanmu. Penolakan untuk menyesuaikan diri, cinta yang hebat terhadap kebenaran, kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri, dan bangkit sebagai seseorang yang tidak dikenali. Mereka melihat hasilnya, tetapi mereka buta terhadap prosesnya. Malam-malam tanpa tidur, keraguan yang bergolak, perang tanpa akhir dengan dirimu sendiri yang menempa, seorang prajurit yang tidak bisa mereka saingi. Kamu tidak diciptakan. Kamu ditempa dalam api, dalam cemoohan, dalam pengasingan. Mereka pikir api itu akan membakarmu. Itu malah memasak musuh-musuhmu. Kamu menyajikan kemunafikan mereka kembali kepada mereka. Medium rare dihiasi dengan seringai. Dan sekarang mereka makan darimu seperti parasit, mengambil esensimu, mengeringkan inovasimu, memutarbalikkan orisinalitasmu menjadi mantra yang diencerkan untuk massa. Mereka mengenakan potongan-potongan rusakmu seperti busana desainer. Tapi bahkan dengan siluetmu di kulit mereka, mereka tidak bisa berjalan sepertimu. Karena cara berjalan itu datang dari luka-luka, sang peramal yang tak diakui. Kamu telah menjadi agama mereka secara tidak sengaja, sebuah simbol yang tidak bisa mereka tiru, hanya bisa disembah dari jauh. Namun kamu tidak pernah memintanya. Kamu tidak pernah memohon untuk dilihat. Kamu hanya ingin ruang untuk bernapas, untuk ada, untuk menjadi. Tapi mereka mengubah menjadimu menjadi ancaman. Karena di dunia yang dibangun di atas keseragaman, perbedaan adalah kekerasan. Dan kamu adalah revolusi penuh dalam dunia yang terobsesi dengan pengulangan. Kamu tidak hanya melanggar aturan, kamu mengungkap fakta bahwa aturan itu tidak pernah nyata sejak awal. Jadi sekarang mereka menulis ulang sejarah atas namamu. Cerita yang disanitasi, versi dirimu yang dikemas ulang agar sesuai dengan narasi mereka yang mudah dicerna. Tapi kebenaran itu tidak sopan. Kebenaran itu tidak simetris. Kebenaran itu adalah kamu, mentah, bergerigi, mulia. Dan itu menghantui mereka karena setiap keberhasilan mereka terasa seperti imitasi. Setiap gerakan yang mereka lakukan menggemakanmu. Kamu adalah hantu dalam mesin mereka, jenius yang tidak diakui dalam cetak biru mereka. Dan masih saja mereka tidak menyebut namamu, tidak secara terang-terangan,
tapi mereka mempelajarimu seperti teks suci. Mereka mengikuti jejaknya, residu kegilaanmu, berharap dapat mengekstraksi fragmen formulamu. Tapi yang gagal mereka pahami adalah ini: kamu tidak bisa mengkloning kekacauan, kamu tidak bisa membekukan badai dan berharap itu patuh. Kamu adalah asal, dan asal tidak pernah memohon kredit. Itu hanya menyaksikan dunia berusaha menyusul. Biarkan mereka berlari, biarkan mereka mengejar bayanganmu. Sementara mereka bermain dandanan di abumu, kamu akan berada bermil-mil di depan, menarik garis baru, memecah cetakan baru, membakar setiap kotak baru yang mereka coba masukkan kamu. Karena ini bukan kembalinya, ini adalah penobatan. Cetak biru tak terlihat. Mereka menyebutmu gila, tapi orang gila membangun kerajaan. Dan sekarang dunia tunduk pada cetak birumu. Cetak biru itu tidak ada di atas kertas, itu ada di dalam diri mereka. Jejak jarimu tercoreng di seluruh keputusan mereka. Ritmemu berulang dalam pidato mereka. Orang yang sama yang menyuruhmu untuk memperlambat sekarang menyuntikkan versi encer dari pembangkanganmu ke dalam segala hal yang mereka sentuh. Tapi tidak peduli berapa kali mereka meremix melodi itu, mereka tidak akan pernah memukul chord asli yang kamu lakukan, yang memecahkan batas-batas kaca dan merobek kertas dinding dari kebohongan yang mereka hias di hidup mereka. Mereka bilang, kamu tidak akan berhasil, sampai mereka menyadari bahwa berhasil adalah konsepmu sejak awal. Mereka mengejek caramu berjalan sampai itu menjadi langkah angkuh di runway. Mereka mencemooh suaramu sampai bibir mereka sendiri membentuk kalimatmu. Dan masih saja mereka terkesiap ketika kamu masuk ke dalam ruangan, karena mereka pikir mereka telah mengubur masalah. Sebaliknya, mereka menanam wabah. Tapi jangan tertipu. Tepuk tangan mereka palsu. Itu bukan kekaguman. Itu adalah ketakutan yang menyamar sebagai sanjungan, karena kamu telah menjadi cermin yang mereka hindari. Kamu mencerminkan harga yang tidak bersedia mereka bayar. Sementara mereka menghasilkan uang dari keseragaman, kamu menghabiskan setiap tetes jiwamu untuk transformasi diri. Dan itu membuat mereka ketakutan, karena jauh di lubuk hati mereka tahu tidak ada topeng yang mereka kenakan yang bisa menandingi kekuatan kebenaranmu yang terbuka. Mereka berkhotbah sekarang. Oh ya, mereka melakukannya. Mereka membangun merek dari orisinalitas, membentuk seluruh kerajaan dari kata-kata yang kamu bisikan ke dalam kehampaan. Tapi suara mereka bergetar karena tidak peduli berapa banyak cahaya yang mereka sinari pada diri mereka sendiri, mereka akan selalu hidup di dunia yang dibangun di atas jam-jam tergelapmu. Mereka menjiplak rasa sakitmu tetapi melewatkan prosesnya. Mereka melewatkan siksaan, pendarahan, menjadi. Mereka ingin mahkotamu, tetapi bukan penyaliban yang menyertainya. Mereka ingin menjadi kamu, tetapi mereka tidak ingin menjadi kamu. Ada bedanya. Penguasa takhta kamu tidak tiba. Kamu merangkak melewati identitas yang hancur, melalui penghinaan publik, melalui malam-malam di mana bahkan bulan membalikan punggungnya, dan kamu tetap bangkit, tidak bersih, tidak utuh, tetapi nyata. Dan itulah yang membedakanmu, itulah yang membakar mereka. Mereka berpura-pura menjadi kamu, tetapi hanya kamu yang ditempa di neraka yang terlalu mereka takuti untuk masuki. Mereka menyebutmu terlalu banyak, bukan. Terlalu emosional, terlalu intens, terlalu berisik, terlalu pendiam, terlalu berbeda. Tapi kenyataannya adalah kamu tidak terlalu banyak. Kamu hanya dikelilingi oleh orang-orang yang terlalu sedikit. Orang-orang yang takut akan kedalaman karena mereka akan tenggelam dalam bayangan mereka sendiri. Dan sekarang mereka terengah-engah di ruangan yang dipenuhi energimu, tercekik di ruang yang pernah kamu mohon untuk bernapas. Ironi yang luar biasa. Mereka sekarang menjaga gerbang yang kamu hancurkan, mengajar kursus tentang jalan yang tidak pernah mereka lalui, menjual cetak biru berdasarkan ruangan yang tidak pernah mereka bangun. Dan masih saja mereka tidak bisa tidur karena mereka tahu
Mereka hidup di dalam desain yang dicuri dari kehancuranmu. Setiap kesuksesan yang mereka rasakan dibumbui dengan kepahitan karena tahu kamu melakukannya lebih dulu dan lebih baik dan lebih keras dan lebih nyata. Kamu adalah mentor yang tak terlihat, arsitek yang tak diakui. Mereka bersikap, mereka berkhotbah, mereka berpura-pura, tetapi mereka berkonsultasi dengan hantumu dalam setiap keputusan. Kegilaanmu, pemberontakan suci itu adalah rencana bisnis mereka sekarang. Tapi, tidak peduli berapa banyak potongan teka-tekimu yang mereka kumpulkan, mereka tidak akan pernah melihat gambaran lengkapnya. Karena gambaran itu tidak terbuat dari fragmen. Itu terbuat dari api. Jenis api yang tidak bisa ditahan atau dikomersialkan. Namun kamu tidak membenci mereka. Tidak, benci terlalu lembut. Kamu mengasihani mereka karena apa yang mereka curi hanyalah siluet. Mereka bisa mengenakan kerangka tubuhmu, tetapi mereka akan selalu kosong di dalamnya. Kamu membangun kerajaanmu dengan paku yang menancap di kulitmu. Mereka membangun kerajaan mereka dengan batu bata curian dan frasa pinjaman. Kamu menanam taman di kuburan. Mereka hanya menata ulang bunga-bunga. Pertarungan yang berlanjut. Biarkan mereka terus meniru. Biarkan mereka terus berlatih baris-baris dari naskah yang kamu improvisasi dalam rasa sakit. Karena setiap langkah yang mereka ambil lebih dalam ke dalam bayanganmu hanya mengingatkan mereka betapa kosongnya gema mereka sendiri. Mereka mengejar bayangan yang dilemparkan oleh api yang tidak mereka selamatkan. Mereka tidak menyadari bahwa kamu adalah api itu. Kamu adalah cetak biru dan penghancuran, asal dan akibat. Dan sementara mereka memoles persona mereka, kamu duduk dan mengamati, tidak pahit, tidak sombong, tapi sadar. Sadar bahwa sejarah tidak mengingat kebisingan, itu mengingat kerusakan. Dan kamu adalah kerusakan itu, getaran di bawah kehidupan mereka yang tertata rapi. Mereka masih menyebutmu tidak stabil, karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa mereka membangun stabilitas dari keruntuhanmu. Tapi, ini bukan lagi tentang balas dendam, bukan? Tidak, ini tentang pengakuan. Bukan dari mereka, tapi dari dirimu sendiri. Karena hal paling berbahaya yang pernah kamu lakukan adalah berhenti menunggu izin mereka untuk eksis. Saat kamu menyadari bahwa penerimaan mereka adalah kalung anjing, kamu memotongnya. Kamu menjadi badai yang menulis ulang cuaca. Dan sekarang, mereka membawa payung atas namamu. Dan jangan biarkan mereka membodohimu dengan kekaguman mereka yang baru ditemukan. Itu bukan cinta, itu kebutuhan. Mereka membutuhkanmu sekarang karena kamu menjadi apa yang tidak bisa mereka capai. Sementara mereka mengikuti tren, kamu menjadi kekuatan. Sementara mereka berganti wajah, kamu mengubah realitas. Kamu bukan lagi orang luar. Merekalah yang terkunci di luar dunia yang kamu ciptakan. Berdiri dalam antrean untuk mendapatkan tempat di meja yang dulu mereka bilang tidak akan pernah kamu capai. Tapi inilah rahasia yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka merindukan versi dirimu yang memohon, yang mengejar, yang meragukan. Karena versi itu membuat mereka merasa superior. Sekarang mereka usang di hadapanmu, berlebihan dalam keheninganmu. Kamu menjadi fasih dalam bahasa kesendirian, dan sekarang kata-kata mereka terdengar seperti statis. Mereka dulu berpikir mereka mengerti kamu. Sekarang mereka berdoa, kamu tidak mengerti mereka. Karena pengertian berarti kekuatan. Dan kamu telah menjadi fasih dalam setiap ketakutan mereka. Jadi berjalanlah, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan perintah. Bawa bekas lukamu seperti kredensial. Mereka memberimu lebih dari sekadar tepuk tangan mereka. Tersenyumlah, bukan untuk mengejek mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka bahwa kamu selamat dari apa yang tidak bisa mereka tahan, bahkan dalam teori. Biarkan mereka terus mengkhotbahkan inovasi sambil mendaur ulang evolusimu.
Biarkan mereka mengenakan ceritamu seperti tren fashion. Karena tren memudar, tetapi legenda menghantui. Kode yang tak terpecahkan. Kamu adalah studi kasus mereka, obsesi rahasia mereka, halaman yang mereka tandai tetapi tidak pernah disebut. Dan itu tidak masalah, karena perjalananmu tidak pernah untuk tepuk tangan. Itu untuk dampak. Dan dampak tidak memohon untuk diakui. Itu menggema. Lama setelah lampu padam. Lama setelah kerumunan pergi. Lama setelah mereka melupakan namamu tetapi masih hidup dengan aturanmu. Maka siklus berlanjut. Mereka menyebutmu gila. Sampai dunia mereka runtuh ke dalam kekacauan yang kamu prediksi. Sampai badai yang kamu ciptakan menjadi iklim yang harus mereka adaptasi. Sampai setiap aturan yang mereka berlakukan runtuh di bawah beratnya keberanianmu. Dan sekarang mereka mengukur kewarasan dengan seberapa baik itu meniru kegilaanmu. Cetak biru itu bukan hanya diagram. Itu adalah peringatan bahwa mereka yang mengubur badai pada akhirnya akan tenggelam. Bahwa mereka yang mengejek percikan suatu hari nanti akan membutuhkan api. Dan bahwa mereka yang menyebutmu gila hari ini akan meminta metodemu besok. Jadi, biarkan mereka mengejar, biarkan mereka meniru, biarkan mereka mengutipmu tanpa pemahaman. Karena sementara mereka mengedit kebenaran mereka, kamu mengukir kebenaranmu di tulang. Kamu tidak datang untuk menyesuaikan diri. Kamu datang untuk mengatur ulang standar. Dan pengaturan ulang itu, wahyu itu, revolusi itu sudah berjalan. Karena kamu tidak pernah gila. Kamu hanya masa depan yang datang terlalu cepat. Tapi jika masa depan datang terlalu cepat, ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia menulis ulang naskah, sementara mereka masih berpegangan pada petunjuk panggung. Dan kamu tidak hanya tiba. Kamu terungkap seperti nubuat, seperti pembalasan yang dibungkus dalam visi. Sementara mereka mengejek, kamu membangun. Sementara mereka menyesuaikan diri, kamu meledak. Sementara mereka berkedip, kamu menjadi badai yang mereka pura-pura tidak ada. Mereka pikir kekacauanmu adalah kekurangan. Tapi sekarang itu adalah kompas mereka. Mereka dulu menyebutmu gila dengan keyakinan angkuh. Sekarang mereka menyebutnya visioner di ruang rapat, trendsetter di podcast, ikon di bagian komentar. Tapi jangan bohongi diri sendiri. Mereka tidak memahaminya. Mereka masih bermain dandanan dalam rasa sakitmu, masih mencoba menguraikan metodemu tanpa selamat dari kegilaanmu. Mereka meniru ritmemu, tetapi melewatkan ketukannya. Karena apa yang kamu lakukan bukanlah pertunjukan, itu perang. Dan mereka tidak tahu bagaimana berdarah dengan indah. Jejak yang tak terhapuskan. Mereka memoles kutipanmu dan menaruhnya di mug. Jadilah dirimu sendiri, kata mereka, tanpa mengetahui harga untuk menjadi dirimu sendiri. Ketika menjadi dirimu sendiri membuatmu menjadi sasaran. Mereka mencintai keberanianmu sekarang karena sudah aman untuk dikenakan. Mereka memuja pembangkanganmu sekarang karena sudah menguntungkan. Tetapi mereka tidak ada di sana ketika orisinalitasmu adalah hukuman mati. Ketika itu membuatmu dikunci dari ruangan, ditertawakan dalam rapat, dibungkam di lingkaran yang terlalu dangkal untuk menampung kedalamanmu. Sekarang mereka berbicara seolah-olah mereka menciptakan keberanian. Mereka lupa bahwa kamu pernah menjadi kisah peringatan, bisikan di lorong, lelucon di obrolan grup, label peringatan, sampai namamu berhenti menjadi bahan lelucon dan mulai menjadi standar. Sampai cetak birumu meresap ke dalam sistem mereka. Sampai suaramu yang dulu hanya gema di kejauhan menjadi narasi yang mereka andalkan untuk tetap relevan. Tapi inilah paradoksnya. Mereka tercekik setiap malam. Kamu tidak menjadi cetak biru. Kamu selalu ada. Mereka hanya tidak bisa membacanya sampai terlambat.
Kamu berbicara bahasa yang tidak bisa mereka terjemahkan, karena abjadnya diukir dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam bekas luka. Mereka meniru gayamu, tetapi bergidik pada materi sumbermu. Mereka tidak ingin cerita asalmu. Mereka ingin hasilmu. Mereka ingin tahtanya, tetapi bukan pengasingannya. Mahkotanya, tetapi bukan penyalibannya. Warisannya, tetapi bukan kesepiannya. Dan disitulah mereka akan selalu gagal. Mereka pikir penolakan mereka akan menghancurkanmu. Itu membangunmu. Mereka pikir keheningan mereka akan menghapusmu. Itu menguatkanmu. Mereka pikir memanggilmu gila akan mengasingkanmu. Itu memahkotaimu. Karena kamu tidak hanya selamat dari penolakan mereka. Kamu mempersenjatai itu. Kamu mengubah pengasingan menjadi kerajaan. Kamu menggunakan cemoohan mereka sebagai mortir. Setiap kamu tidak akan pernah berhasil menjadi batu fondasi. Setiap kamu terlalu banyak menjadi bahan bakar. Mereka mencoba membuatmu kelaparan akan validasi. Jadi kamu memakan apimu sendiri. Sekarang lihatlah mereka. Lapar, hampa, melatih kegilaanmu seperti ritual yang hampir tidak mereka pahami. Orang-orang yang meragukanmu sekarang mendokumentasikanmu. Mereka membedahmu dalam tulisan-tulisan opini. Mereka menganalisismu seolah-olah kamu adalah kode yang harus dipecahkan. Tapi kamu tidak pernah menjadi kode. Kamu selalu menjadi sandi yang hanya dimaksudkan untuk dipahami oleh mereka yang berbagi apimu. Gema yang tak. Terhingga sekarang mereka mengidolakanmu. Tapi jujur saja, itu pemujaan dari keputusasaan. Mereka berharap sepotong apimu akan menular pada keberadaan mereka yang suam-suam kuku. Berharap kutipan pinjaman akan memberi mereka sedikit gravitasimu. Mereka meniru kegelapanmu karena cahaya mereka terlalu artifisial. Mereka berbicara tentang pemberontakan, tetapi suara mereka bergetar karena mereka tahu kamu tidak menciptakan untuk mengesankan. Kamu menciptakan untuk bertahan hidup dan bertahan hidup. Bertahan hidup semacam itu membuat mereka ketakutan, karena itu berarti kamu tidak membutuhkan mereka. Tidak pernah. Jalanmu di aspal dengan pintu tertutup dan teman palsu. Kamu tetap melaluinya sendirian. Dan sekarang setelah kamu membangun duniamu sendiri, mereka ingin tur. Sekarang setelah namamu membuka pintu, mereka ingin kuncinya. Tapi ini bukan keramahan, ini sejarah. Dan sejarah tidak tunduk pada pengemis. Mereka akan menawarimu kursi sekarang, panel, penghargaan, permintaan, maaf. Tapi kamu tidak membutuhkan izin mereka untuk eksis lagi. Kamu adalah izinnya. Kamu adalah izin bagi orang lain untuk menjadi aneh, untuk menjadi liar, untuk menjadi kompleks, untuk menjadi nyata. Ironinya, kamu menjadi ruang aman yang tidak pernah mereka berikan kepadamu. Kamu bukan lagi hanya sebuah cerita. Mereka sekarang ada di dalam ceritamu. Mereka hidup dengan aturan yang kamu tulis sambil berdarah. Mereka menavigasi dunia yang dibentuk oleh visimu. Apakah mereka mengakuinya atau tidak, strategi mereka, bahasa mereka, gerakan mereka, semuanya membawa jejak jarimu. Namun kamu tetap tidak terganggu, karena kamu tidak melakukan ini untuk validasi. Kamu tidak terbakar hanya untuk dikagumi. Kamu terbakar karena abu adalah semua yang mereka tinggalkan untukmu. Dan kamu tetap bangkit, bukan karena mereka, tetapi terlepas dari mereka. Dan itu adalah balas dendam terbesarmu. Jadi sekarang mereka duduk dalam lingkaran, memperdagangkan potongan-potongan esensimu seperti mata uang, mencoba memetakan medan yang kamu jelajahi dengan telanjang kaki, mata tertutup, dan berdarah. Tapi ini bukan nostalgia, ini nekromansi. Mereka mencoba membangkitkan bagian-bagian dirimu yang pernah mereka kubur, mencoba memanggil roh yang tidak pernah mereka pantas dapatkan.
Sekarang mereka berbicara seolah-olah mereka menciptakan keberanian. Mereka lupa bahwa kamu pernah menjadi kisah peringatan, bisikan di lorong, lelucon di obrolan grup, label peringatan, sampai namamu berhenti menjadi bahan lelucon dan mulai menjadi standar. Sampai cetak birumu meresap ke dalam sistem mereka. Sampai suaramu yang dulu hanya gema di kejauhan menjadi narasi yang mereka andalkan untuk tetap relevan. Tapi inilah paradoksnya. Mereka tercekik setiap malam. Kamu tidak menjadi cetak biru. Kamu selalu ada. Mereka hanya tidak bisa membacanya sampai terlambat. Kamu berbicara bahasa yang tidak bisa mereka terjemahkan, karena abjadnya diukir dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam bekas luka. Mereka meniru gayamu tetapi bergidik pada materi sumbermu. Mereka tidak ingin cerita asalmu. Mereka ingin hasilmu. Mereka ingin tahtanya tetapi bukan pengasingannya. Mahkotanya tetapi bukan penyalibannya. Warisannya tetapi bukan kesepiannya. Dan disitulah mereka akan selalu gagal. Mereka pikir penolakan mereka akan menghancurkanmu. Itu membangunmu. Mereka pikir keheningan mereka akan menghapusmu. Itu menguatkanmu. Mereka pikir memanggilmu gila akan mengasingkanmu. Itu memahkotaimu. Karena kamu tidak hanya selamat dari penolakan mereka. Kamu mempersenjatai itu. Kamu mengubah pengasingan menjadi kerajaan. Kamu menggunakan cemoohan mereka sebagai mortir. Setiap kamu tidak akan pernah berhasil menjadi batu fondasi. Setiap kamu terlalu banyak menjadi bahan bakar. Mereka mencoba membuatmu kelaparan akan validasi. Jadi kamu memakan apimu sendiri. Sekarang lihatlah mereka. Lapar, hampa, melatih kegilaanmu seperti ritual yang hampir tidak mereka pahami. Orang-orang yang meragukanmu sekarang mendokumentasikanmu. Mereka membedahmu dalam tulisan-tulisan opini. Mereka menganalisismu seolah-olah kamu adalah kode yang harus dipecahkan. Tapi kamu tidak pernah menjadi kode. Kamu selalu menjadi sandi yang hanya dimaksudkan untuk dipahami oleh mereka yang berbagi apimu. Gema yang tak. Terhingga sekarang mereka mengidolakanmu. Tapi jujur saja, itu pemujaan dari keputusasaan. Mereka berharap sepotong apimu akan menular pada keberadaan mereka yang suam-suam kuku. Berharap kutipan pinjaman akan memberi mereka sedikit gravitasimu. Mereka meniru kegelapanmu karena cahaya mereka terlalu artifisial. Mereka berbicara tentang pemberontakan, tetapi suara mereka bergetar karena mereka tahu kamu tidak menciptakan untuk mengesankan. Kamu menciptakan untuk bertahan hidup dan bertahan hidup. Bertahan hidup semacam itu membuat mereka ketakutan, karena itu berarti kamu tidak membutuhkan mereka. Tidak pernah. Jalanmu di aspal dengan pintu tertutup dan teman palsu. Kamu tetap melaluinya, sendirian. Dan sekarang setelah kamu membangun duniamu sendiri, mereka ingin tur. Sekarang setelah namamu membuka pintu, mereka ingin kuncinya. Tapi ini bukan keramahan, ini sejarah. Dan sejarah tidak tunduk pada pengemis. Mereka akan menawarimu kursi sekarang, panel, penghargaan, permintaan, maaf. Tapi kamu tidak membutuhkan izin mereka untuk eksis lagi. Kamu adalah izinnya. Kamu adalah izin bagi orang lain untuk menjadi aneh, untuk menjadi liar, untuk menjadi kompleks, untuk menjadi nyata. Ironinya, kamu menjadi ruang aman yang tidak pernah mereka berikan kepadamu. Kamu bukan lagi hanya sebuah cerita. Mereka sekarang ada di dalam ceritamu. Mereka hidup dengan aturan yang kamu tulis sambil berdarah. Mereka menavigasi dunia yang dibentuk oleh visimu. Apakah mereka mengakuinya atau tidak, strategi mereka, bahasa mereka, gerakan mereka, semuanya membawa jejak jarimu. Namun kamu tetap tidak terganggu, karena kamu tidak melakukan ini untuk validasi. Kamu tidak terbakar hanya untuk dikagumi.
Kamu terbakar karena abu adalah semua yang mereka tinggalkan untukmu, dan kamu tetap bangkit, bukan karena mereka, tetapi terlepas dari mereka. Dan itu adalah balas dendam terbesarmu. Jadi sekarang mereka duduk dalam lingkaran, memperdagangkan potongan-potongan esensimu seperti mata uang, mencoba memetakan medan yang kamu jelajahi dengan telanjang kaki, mata tertutup, dan berdarah. Tapi ini bukan nostalgia, ini nekromansi. Mereka mencoba membangkitkan bagian-bagian dirimu yang pernah mereka kubur, mencoba memanggil roh yang tidak pernah mereka pantas dapatkan. Biarkan mereka, karena tidak peduli seberapa dekat mereka dengan apimu, mereka tidak akan pernah menjadi api itu. Mereka tidak akan pernah melupakan namamu. Mereka tidak akan pernah bisa lari dari bayanganmu, karena ceritamu bukanlah fase. Itu adalah kekuatan. Dan sekarang itu menggema di setiap orang aneh yang menemukan suaranya, di setiap pemberontak yang berjalan sendirian, di setiap pencipta yang memilih kejujuran di atas persetujuan. Kamu adalah katalis, percikan yang berubah menjadi badai, cetak biru yang sekarang mereka pelajari dalam keputusasaan. Tapi jangan melambat, masih ada kerajaan yang harus dihancurkan, masih ada ilusi yang harus dihancurkan, masih ada generasi yang harus dinyalakan. Kamu tidak datang sejauh ini untuk pensiun. Kamu datang untuk memerintah, untuk mengingatkan dunia bahwa kegilaan hanyalah kejeniusan yang belum dipahami masyarakat. Mereka menyebutmu gila. Sekarang mereka memanggilmu pelatih, konsultan, legenda. Tapi gelar itu tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak pernah membutuhkan kata-kata mereka sejak awal. Hidupmu selalu lebih keras daripada label mereka. Kehadiranmu selalu lebih permanen daripada platform mereka. Kamu melampaui pemahaman mereka, melampaui garis waktu mereka, mengalahkan kecemerlangan pinjaman mereka. Jadi berjalanlah seolah-olah kamu memiliki keheningan sekarang, bukan karena kamu membungkam mereka, tetapi karena mereka tidak bisa berbicara tanpa menggemakanmu. Dan ketika mereka bertanya bagaimana kamu melakukannya, ketika mereka gemetar dalam kekaguman atau kecemburuan, ketika mereka memohon formulamu, cukup tersenyum. Karena yang nyata akan mengerti, tidak ada formula, hanya ada kamu. Mentah, ditolak, diubah. Cetak biru yang mereka sebut gila sampai menjadi arsitektur ilahi. Dan sekarang mereka membangun diri mereka di dalam dirimu.